Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun dan kapanpun Ibu Anissa, tim asisten dosen dan juga teman-teman semuanya menonton video ini. Perkenalkan nama saya Daniel Patricia Indira Manurung dari kelompok C14. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mariano Rasul di sana sebagai CTO dari iDash. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen. Halo, perkenalkan namaku Irfan Satya Hendrasto dengan NPM 2106751682. Saya Habibullah Akbar yang akan mewakili sebagai CFO di ID Dash. Pasti pernah kan, mau daftar-daftar, nyari berkasnya tuh susah banget. Lalu ngelihat pembagian apapun antara pemerintah dan penduduk itu selalu ada masalahnya di berita. Dan sekarang, masih belum ada yang bisa melihat kesamaan esensial dari data diri yang seharusnya dipegang dengan mudah dan hal lainnya seperti bertransaksi. Nah, kami memiliki solusi, yaitu sebuah aplikasi dan barang fisik dalam bentuk kartu yang memuat seluruh hal-hal penting dan esensial bagi penduduk. Hal tersebut dapat mencakup berkas penting, data identitas, kartu pembayaran, dan hal lainnya yang nanti akan diperbaharui untuk kedepannya. iDash adalah kartu elektronik yang mengintegrasikan dan menyimpan data-data pengguna seperti KK, SIM, KTP, dan sebagainya, dan layanan dompet digital yang aman, praktis, dan efisien untuk masyarakat Indonesia. Kami memiliki beberapa hal yang notable, yaitu partnership dengan beberapa perusahaan negara Indonesia, key activities yang berisikan hal-hal yang akan kita lakukan, dan hal-hal lainnya yang sudah dirincikan dalam bisnis model kanvas berikut. Saya akan melanjutkan membahas mengenai market research, market analysis, dan computer analysis dari produk iDash. Kami melakukan survei terhadap 60 orang dan didapat bahwa mayoritas responden kami masih menyimpan berkas penting mereka dalam bentuk fisik. Dan sisanya telah mengumpulkan berkas penting mereka dalam bentuk digital, namun masih memiliki banyak permasalahan. Berdasarkan tingkat seberapa sering responden kami merasa kehilangan berkas penting mereka, didapat bahwa mayoritas responden kami pernah merasa kehilangan, yang disebabkan oleh sering tertukarnya file dalam bentuk digital, berkas diletakkan sembarangan, atau sorting file yang tidak teratur. Selain itu, ada faktor lain, seperti orang lain yang sering mengambil dan menaruh berkas mereka di tempat lain. Selanjutnya, saat melakukan transaksi, mayoritas responden kami cenderung telah menggunakan uang non-tunai, namun sisanya masih nyaman menggunakan uang tunai. Begitu pula saat bertransaksi dengan nominal yang besar. Permasalahan kesulitan mereka dalam melakukan transaksi e-commerce adalah belum terbiasa, tidak mempunyai m-banking sehingga repot harus melakukan top-up terlebih dahulu di minimarket terdekat atau jaringan internet yang buruk. Lalu selanjutnya ada market analysis. Untuk total addressable market, berdasarkan data administrasi kependudukan per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272 juta jiwa. Untuk service addressable market, potensial market yang akan digarap adalah penduduk usia produktif, yaitu kisaran usia 17 sampai dengan 35 tahun, di mana jumlah penduduk usia produktif ini adalah sebesar 70,72% dari jumlah total penduduk atau sebesar 192 juta jiwa. Terakhir, untuk service obtainable market, menurut data Biro Pusat Statistik, dari total 192 juta jiwa jumlah usia produktif, tahap awal penggarapan kami akan fokus pada generasi milenial, yaitu 31% dari 192 juta jiwa atau sebesar 60 juta jiwa penduduk dengan promosi melalui sosial media, di mana penduduk sebagai target market ini sudah terbiasa melakukan transaksi digital. Berikutnya ada contoh kompetitor besar iDash, yaitu ada e-money Mandiri dan PSBCA, yang dimana mereka hanya memberikan fasilitas pembayaran melalui kartu dan juga aplikasi. Lalu ada OVO dan GoPay yang hanya memberikan fasilitas pembayaran juga melalui aplikasi. Keunggulan iDash dibandingkan dengan produk-produk lain yaitu iDash merupakan produk yang telah dirancang dalam bentuk kartu sekaligus aplikasi, lalu dapat menyimpan data pengguna sekaligus sebagai alat transaksi. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai revenue. Jadi revenue atau pendapatan yang akan diperoleh iDash berasal dari komisi 1% dalam seluruh transaksi antara penjual dan pembeli. Contohnya, jika penjual dan pembeli melakukan transaksi sebesar Rp50.000, maka iDash akan memperoleh 1%-nya, yaitu Rp500. Intinya, semakin besar transaksi antara penjual dan pembeli, semakin besar juga revenue atau pendapatan yang akan diperoleh oleh iDash. Lalu target pemasaran kami adalah penjual dan pembeli, karena revenue kami berasal dari proses transaksi di antara mereka. Selanjutnya langkah pemasaran.
Untuk langkah pemasaran, kami merencanakan dimulai pada Desember 2021 dengan pembuatan prototipe produk dan peluncuran aplikasi. Selanjutnya, setelah mengembangkan prototipe produk, tahap uji pengguna pertama akan dilakukan. Setelah menguji pengguna, langkah selanjutnya adalah pengembangan produk. Nah, dalam pengembangan produk ini, iDash akan terus melakukan pencarian mitra bisnis untuk diajak bekerja sama. Proses pencarian mitra ini akan terus berlanjut selama iDash masih berjalan. Penyelesaian aplikasi yang berjalan dijadwalkan pada April 2022, dilanjutkan dengan pengujian pengguna tahap kedua. Selanjutnya, aplikasi beta dari iDash akan dirilis pada Juli 2022, yang 2 bulan kemudian akan diluncurkan aplikasi resmi dari iDash. Dan pemeliharaan aplikasi akan terus berlanjut. Saya akan menjelaskan tentang revenue projection dan return on investment dari iDash. Pertama, revenue projection di iDash sendiri dihitung dari 1% komisi dan bunga untuk saldo dompet digital yang pasif. Di tahun pertama didapatkan revenue projection sekitar 2,24 miliar rupiah, tahun kedua sekitar 5,79 miliar rupiah, tahun ketiga sekitar 11,25 miliar rupiah, tahun keempat sekitar 24,39 miliar rupiah, dan tahun kelima sekitar 44,48 miliar rupiah. Nilainya naik sekitar 100 hingga 150% per tahun. Untuk return on investment, untuk tahun pertama tidak begitu besar di sekitar 20,82% karena menghitung initial cost dan keuntungan yang belum terlalu besar, maka tahun pertama masih di bawah 50%. Untuk tahun kedua sudah mulai naik di angka 104,72%, tahun ketiga naik lagi sekitar 130,52%, tahun keempat naik cukup drastis ke 309,21%, dan tahun kelima sekitar 458,78%. Izinkan saya untuk mempresentasikan aplikasi iDash. Prototipe iDash dibuat sesuai dengan konsep iDash dengan memperhatikan estetika user interface design dan juga kenyamanan user experience dari pengguna. Selain itu, beberapa fitur dibuat user-friendly dan juga informatif, yang menjadi nilai lebih dari iDash dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Kemudian, saya akan menjelaskan prototipe dari aplikasi iDash. Jadi, setelah user telah mendownload aplikasi iDash, user akan disambut oleh welcome page dari iDash. User dapat masuk dan juga menggunakan aplikasi iDash dengan memilih menggunakan beberapa fitur berikut. Fitur pertama yaitu fitur Smart ID. Fitur Smart ID dapat digunakan oleh user apabila gadget user kompatibel dengan fitur fingerprint. Kemudian ada fitur Sign In. Fitur Sign In dapat digunakan oleh user untuk masuk ke aplikasi iDash apabila user telah memiliki akun iDash sebelumnya. Dan apabila user belum memiliki akun iDash, user dapat membuat akun baru dengan memilih fitur Create an Account. Kemudian, user dapat mengisi data-data user. Halaman ini akan muncul apabila user memiliki fitur login. Dan apabila user telah berhasil mendaftar atau login ke aplikasi iDash akan mengeluarkan pesan berikut. Berikut beberapa fitur yang dapat user gunakan pada aplikasi iDash. Berikut merupakan layanan-layanan utama yang iDash sediakan kepada masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah layanan kartu elektronik yang mengintegrasikan dan juga menyimpan data-data pengguna, dan juga layanan dompet digital yang aman, praktis, dan efisien untuk masyarakat Indonesia. Berikut merupakan mockup dari kartu elektronik dan juga kartu fisik iDash. Pada kartu elektronik, total balance akan terupdate otomatis. Sedangkan pada kartu fisik, terdapat barcode yang dapat user scan sebagai alat pembayaran. Terima kasih telah menonton video pitching ini.